atas pendampingan dan penyelenggaraan Tuhan, sehingga SMPK Santa Maria II Malang masih diberi kesempatan untuk berkarya dalam mendidik putra-putri generasi muda bangsa ini, agar menjadi generasi yang berkarakter unggul, menanamkan nilai-nilai kasih dan visioner. Pada tanggal 1 Agustus 2020 yang lalu, SMPK Santa Maria II Malang merayakan hari jadi yang ke-68 tahun. Dan pada hari ini, marilah kita menghaturkan pujian dan syukur kita melalui perayaan Ekaristi yang akan dipersembahkan oleh Romo Immanuel Wahyu Widodo PR. Dan semoga dengan perayaan Ekaristi ini, Tuhan melimpahkan berkat kepada kita semua, dan SMPK Santa Maria II Malang menjadi sekolah yang mampu menjadi berkat bagi banyak orang, makin berjaya, mampu memberikan pelayanan yang terbaik bagi sesama, dan menanamkan nilai-nilai cinta kasih yang diajarkan oleh Kristus. Oleh karena itu, marilah kita mengikuti perayaan Ekaristi ini dengan sungguh-sungguh, sehingga kita layak dan pantas di hadapan Tuhan. Marilah kita semua bangkit berdiri. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi Romo. Juga selamat pagi anak-anak di rumah, segenap orang tua dan komite SMPK Santa Maria II yang hari ini merayakan syukur atas berkat-berkat Tuhan selama 68 tahun perjalanan yang panjang, dan tentunya banyak peristiwa yang mewarnai, memproses, dan mendewasakan sekolah ini sehingga menjadi seperti saat ini. Ada banyak perjuangan dan pengorbanan yang telah diberikan para perintis dan pendahulu sekolah ini, yang menjadi pupuk yang subur, yang menghantar sekolah ini untuk menjadi maju dan berkembang dan bermutu, sehingga sekolah ini masih diminati oleh banyak orang tua. Semoga skala yang baik dipertahankan dan dikembangkan menjadi berkat,
sehingga sekolah ini akan selalu eksis di tengah pergulatan pendidikan di era digital ini dan mewujudkan visi misi sekolah yang unggul, kasih, dan visioner. Mari saudara-saudari terkasih, kita dengan rendah hati terlebih dahulu mengakui dosa dan kekurangan kita dengan pernyataan tobat. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya memohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin.
kita berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena rahmat-Mu yang berlimpah dan senantiasa kami alami. Bersama keluarga SMPK Santa Maria II, kami mensyukuri rahmat-Mu. Semoga di usia yang ke-68 tahun, sekolah kami tetap mampu memberikan yang terbaik untuk masyarakat dan gereja. Dengan demikian kami memuji-Mu dalam setiap karya kami. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab Yeremia, pasal 28, ayat 1 sampai dengan 17. Peristiwa ini terjadi di kota Yerusalem pada awal pemerintahan Sedekia, Raja Yehuda, yaitu dalam bulan yang kelima, tahun yang keempat. Nabi Hananya bin Azur yang berasal dari Gibeon berkata kepadaku di rumah Tuhan, di hadapan para imam dan seluruh rakyat. Beginilah sabda Tuhan semesta alam, Allah Israel. Aku telah mematahkan penindasan Raja Babel. Dalam 2 tahun ini, segala perkakas rumah Tuhan yang telah diambil dari rumah ini oleh Nebukadnezar, Raja Babel, dan yang diangkutnya ke Babel, akan kukembalikan ke tempat ini. Juga Yekonya bin Yoyakim, Raja Yehuda, beserta semua orang buangan dari Yehuda yang dibawa ke Babel, akan kukembalikan ke tempat ini. Demikianlah sabda Tuhan. Sungguh, aku akan mematahkan penindasan Raja Babel itu. Lalu berkatalah Nabi Yeremia kepada Nabi Hananya di depan para imam dan seluruh rakyat yang berdiri di rumah Tuhan. Kata Nabi Yeremia, "Amin. Semoga Tuhan berbuat demikian. Moga-moga Tuhan menepati perkataan-perkataan yang kau nubuatkan itu dengan mengembalikan perkakas-perkakas rumah Tuhan dan semua orang buangan dari Babel ke tempat ini. Hananya, dengarlah perkataan yang hendak kukatakan kepadamu dan kepada seluruh rakyat ini. Nabi-nabi yang ada sebelum aku dan sebelum engkau dari dahulu kala telah bernubuat kepada banyak negeri dan terhadap kerajaan-kerajaan yang besar tentang perang dan malapetaka dan penyakit sampar. Tetapi mengenai seorang nabi yang bernubuat tentang damai sejahtera, jika nubuat itu digenapi, maka barulah ketahuan bahwa nabi itu benar-benar diutus oleh Tuhan." Kemudian Nabi Hananya mengambil gandar yang terpasang pada tengkuk Nabi Yeremia, lalu mematahkannya. Berkatalah Hananya di depan seluruh rakyat, "Beginilah sabda Tuhan, dalam 2 tahun ini, begitu jugalah aku akan mematahkan kuk Nebukadnezar, Raja Babel, dari tengkuk segala bangsa.
Kemudian pergilah Nabi Yeremia dari sana. Dan sesudah Nabi Hanaya mematahkan gandar dari tengkuk Nabi Yeremia, bersabdalah Tuhan kepada Yeremia, "Pergilah dan katakanlah kepada Hananya, beginilah sabda Tuhan, engkau telah mematahkan gandar kayu, tetapi aku akan membuat gandar besi sebagai gantinya. Sebab beginilah sabda Tuhan semesta alam, Allah Israel. Kuk besi akan kutaruh ke atas tengkuk segala bangsa ini, sehingga mereka takluk kepada Nebukadnezar, Raja Babel. Sungguh, mereka akan takluk kepadanya. Malahan binatang-binatang di padang telah kuserahkan kepadanya." Lalu berkatalah Nabi Yeremia kepada Nabi Hananya, "Dengarlah hai Hananya, Tuhan tidak mengutus engkau, dan engkau telah membuat bangsa ini percaya kepada dusta. Sebab itu beginilah sabda Tuhan, sungguh aku menyuruh engkau pergi dari muka bumi. Tahun ini juga engkau akan mati, sebab engkau telah menghasut rakyat murtad kepada Tuhan." Maka matilah Nabi Hananya dalam tahun itu juga, pada bulan yang ke-7. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kebebasan
saja dari makanan, melainkan juga dari setiap sabda Allah. Haleluya, 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 Tuhan bersamamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, setelah mengenyangkan orang banyak dengan roti, Yesus segera menyuruh murid-muridnya naik perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara ia menyuruh banyak orang pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pergi, Yesus mendaki sebuah bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia seorang diri di situ. Perahu para murid sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan oleh gelombang angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Melihat dia berjalan di atas air, para murid terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Nah, mereka berteriak-teriak ketakutan. Tetapi Yesus segera menyapa mereka. "Ini aku, tenanglah, jangan takut." Lalu Petrus berseru, "Tuhan, jika benar Tuhan sendiri, suruhlah aku datang kepadamu dengan berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasakannya tiupan angin kencang, Petrus menjadi takut dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Orang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Keduanya lalu naik ke perahu dan redahlah angin. Dan mereka yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sungguh engkau anak Allah." Setibanya di seberang, mereka mendarat di Genesaret. Begitu Yesus dikenal oleh orang-orang setempat, mereka memberitahukannya ke seluruh daerah. Maka semua orang sakit dibawa kepadanya. Mereka memohon supaya diperkenankan menjamah jumbai jubahnya. Dan semua orang yang menjamah dia menjadi sembuh. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Dengan penuh syukur dan bahagia, kita merayakan 68 tahun eksistensi sekolah kita yang kita syukuri dipenuhi dengan berkat dan ingin menjadi berkat. Untuk menerima
Berkat memang harus berusaha. Berkat tidak hanya turun begitu saja. Apalagi berkat tidak akan diturunkan kepada sembarang orang. Berkat itu akan turun kepada orang yang memohon, yang percaya, dan yang berusaha. Tanpa usaha yang nyata, tidak ada orang yang akan memperoleh berkat. Dan memang dalam memperoleh berkat akan banyak tantangan dan kesulitan. Tapi kesulitan itu bukan untuk merintangi, tapi untuk memperkuat jajaran kerja kita bersama. Injil hari ini mengisahkan bagaimana setelah Yesus dan murid-muridnya melayani orang banyak, ribuan. Dikatakan paling tidak ada 5.000 orang ikut makan setelah mendengarkan pengajaran Yesus hari itu. Dan Yesus menyuruh mereka untuk pulang. Sementara kepada murid-murid, Yesus meminta supaya mereka pergi lebih dahulu ke seberang danau Galilea menuju kota Genesaret. Apa yang dibuat oleh Yesus? Yang dibuat oleh Yesus malam itu, ia berdoa. Ini kunci pertama untuk menghayati berkat dan menjadi berkat, yaitu berdoa. Doa membuat hati tenang, sehingga badai topan kesulitan tantangan sebesar apapun akan mampu diatasi. Juga di segala medan, kunci pertama adalah doa. Masa pendidikan di era ini ditambah dengan datangnya pandemi COVID-19 memaksa kita untuk beradaptasi dengan piranti-piranti maya virtual. Langkah-langkah kita menjadi semakin bisa dikatakan complicated, semakin rumit, tapi sesungguhnya juga semakin memudahkan dan malah menjangkau banyak orang di banyak tempat di waktu yang sama. Sekarang ini Ekaristi tidak hanya dirayakan oleh mereka yang duduk di sekitar altar ini, tapi juga oleh anak-anak di rumah. Anak-anak ikut misa dengan khidmat ya, tidak boleh sambil makan camilan atau sambil sarapan susu dan crunch atau apa. Misa harus dihayati dengan khidmat. Jadi inti orang bersyukur atas berkat dan keinginan untuk menjadi berkat pertama-tama menjadi pribadi yang tenang. Murid-murid kelas 7 juga harus tenang. Kalau di SD masih suka lari-lari, sekarang harus berjalan dengan anggun. Sudah SMP. Apalagi yang kelas 9 menuju SMA harus punya hati yang tenang. Di masa transisi menuju kedewasaan, yang penting, yang inti, yang menjadi jati diri adalah orang menjadi tenang. Banyak tawaran akan diberikan kepada dunia, tapi dengan ketenangan, dengan doa, kita akan dapat melintasi masa-masa transisi ini.
Memang Tuhan itu menciptakan segala-galanya menjadi baru. Yang baru pun senantiasa dibaharui. Jadi tidak boleh lalu sulit move on, apalagi baperan. Tidak boleh. Doa akan membuat ketenangan. Doa akan membuat kemantapan dalam melangkah. Yang kedua, kira-kira jam 3 malam, Yesus berjalan di atas air. Yesus harus berjalan karena melihat murid-muridnya yang sudah berjalan mendahului lewat perahu, dengan perahu, diombang-ambingkan oleh angin sakau. Tuhan peduli. Tuhan tidak tidur. Tuhan tahu setiap langkah kita. Hanya orang yang berdoa akan sadar dan sungguh yakin, step by step, dituntun oleh Tuhan. Yesus berjalan di atas air. Tapi murid-murid malah takut, mengira hantu. Nah, itu pikiran manusia ya. Ada hantu, di mana-mana hantu. Padahal hantu itu pikiran manusia sendiri. Di Bali itu ada leak. Tapi di Jawa enggak ada. Di Jawa ada gondoruo. Wah. Tapi di Eropa enggak ada genderuwo. Itu tandanya hanya halusinasi manusia. Hantu itu hanya bentuk ketakutan manusia. Dan di tengah manusia yang takut itu, Tuhan bersabda, aku ini, jangan takut. Aku menuntunmu. Maka Petrus berkata kepada Yesus, Tuhan, jika benar engkau sendiri, suruhlah aku datang kepadamu untuk berjalan di atas air. Suatu yang mustahil kan, berjalan di atas air. Bener-bener sudah betul-betul di perahu, malah pingin jalan di atas air. Tapi Tuhan Maha Kuasa. Tuhan Yesus berkata, datanglah. Apa yang terjadi? Petrus bisa berjalan di atas air. Suatu anomali. Suatu hal yang tidak wajar dia berjalan. Tapi dia bisa berjalan karena Tuhan yang mengundang. Menjadi insan-insan pendidik itu suatu panggilan. Tanpa panggilan, hanya berdasarkan profesi, kemampuan, kita tidak akan pernah berhasil. Hanya karena Tuhan memanggil kita. Juga anak-anak, Anda telah dituntun dan dibimbing untuk masuk dalam keluarga besar SMPK Santa Maria II. Mari kita datang dengan sukacita. Menyambutnya, di sini tempatmu. Menarik hari ini, Injil didampingi dengan bacaan pertama yang mengisahkan dua nabi yang sangat berbeda sekali. Yang satu namanya Hananya dan yang lain namanya Yeremia. Yeremia itu nabi sejati yang mengutuk Israel karena Israel berbuat dosa. Bahkan itu sudah zaman terakhir, tinggal kerajaan Yehuda dan rajanya Yoyakin sudah diangkut oleh Nebukadnezar ke negeri Babel. Tinggal Sedekia
itu raja boneka. Nah, Yeremia terus mengingatkan, kalau kamu tidak bertobat dan terus berdosa, kerajaan ini akan hancur. Sudah di ujung tanduk. Bertobat selamat, metenteng, membandel, akan jatuh. Dadak keluar seorang yang bernama Hananya dan ngaku-ngaku nabi. Banyak orang ngaku-ngaku ya, sudah sekolah S7 di 7 negara. Masa ada S7? Sudah sekolah di Amerika, di mana, walah. Banyak pembohong dan penipu. Hanya orang yang benar, hanya orang yang rendah hati, yang rajin berdoa akan menemukan kesejatian itu. Hananya mematahkan kuk dari kayu yang dipasang oleh Yeremia sebagai simbol peringatan bagi Yehuda. Patahkan. Lalu Tuhan bersabda, ya kamu bisa mematahkan kayu, tapi aku akan memberi besi. Gambaran yang lebih berat lagi. Gambaran yang lebih kuat lagi. Justru karena kamu membandel dan tidak mau bertobat, maka tantangannya semakin susah. Dan kamu Hananya tahun ini juga mati. Karena kalau terus hidup akan terus mengganggu masyarakat. Sehingga masyarakat menjadi tidak bertobat. Jadi tantangan pendidikan masa kini adalah pendidikan yang mengajarkan martabat manusia yang sejati. Untuk menyadari siapa kita ini. Kita ini tanpa Tuhan tidak ada artinya. Tanpa melakukan kebenaran, kebaikan, dan cinta kasih, semuanya akan ambruk. Maka selalu harus disadari panggilan kita. Doa dan panggilan. Siapa yang memanggil kita? Kemana kita dipanggil? Apa yang harus kita lakukan? Ini menjadi refleksi yang kedua. Iman atau doa dan panggilan. Yang ketiga adalah iman. Iman adalah kepercayaan kepada Tuhan. Ketika Petrus sudah berjalan mendekati Yesus, sudah tinggal satu hasta saja, Petrus menjadi ragu karena anginnya begitu besar. Bisa dibayangkan, berjalan di tanah yang padat saja, ketika ada angin, kita bisa terbawa oleh angin itu. Apalagi berjalan di atas air. Hanya karena kepercayaanlah, hanya karena imanlah, Petrus bisa berjalan. Ketika iman menjadi goyah, jatuhlah dia dan hampir tenggelam. Syukur Allah, Yesus segera menangkap tangannya. Sambil menegur, hei orang yang kurang percaya, mengapa bimbang? Mari kita menjadi orang yang percaya, beriman. Jangan bimbang. Di sini kita ditempatkan, di sini kita mengabdi. Di sini kita dipenuhi dengan berkat. Dan dari sinilah kita mau menjadi berkat. Membangun masyarakat, membangun nusa dan bangsa kita. Membangun dunia agar semua menjadi baik dan semua bisa berseru, oh alangkah indahnya memuji Allah yang maha baik. Amin. Para suster, bapak, ibu guru, anak-anak dan juga setiap orang tua di rumah,
sekarang kita lanjutkan Ekaristi ini dengan mengajukan doa umat. Allah Bapa yang Maha Baik, kami keluarga besar SMPK Santa Maria II Malang telah Kau anugerahi dengan hal-hal baik, gemilang, membahagiakan selama 68 tahun berkarya di dunia pendidikan. Cinta kasih-Mu dan kemurahan-Mu menjadikan kami berhasil menghadapi berbagai kesulitan dan tantangan dalam mencapai visi dan misi sekolah kami. Maka kami bersujud dan menyembah-Mu serta memohon. Bagi gereja Allah, semoga Allah Bapa memberkati gerejanya agar dengan tabah melaksanakan tugas mewartakan sabdanya serta membagikan rezeki rohani kepada siapa saja yang berkehendak baik. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi para pemimpin negara. Semoga Allah Bapa yang Maha Kuasa membimbing para pemimpin negara agar menemukan cara-cara menyediakan kebutuhan pangan rakyat. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi SMPK Santa Maria II Malang. Semoga Bapa di surga selalu memberkati perjalanan SMPK Santa Maria II Malang dalam membentuk generasi penerus bangsa yang berkualitas sesuai dengan perkembangan zaman, sehingga selalu menjadi sekolah yang unggul dan bermutu. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi Suster Dorothea SPM. Bapa, kami bersyukur atas keberhasilan Suster Dorothea dalam menyelesaikan ujian tesis pada Kamis 30 Juli 2020. Semoga keberhasilan Suster ini dapat menjadi teladan bagi kami, dan semoga Suster Dorothea selalu kuat dalam menjalani panggilan dan pelayanan ini. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi Suster Angeline SPM. Ya Bapa, kami bersyukur atas kesempatan studi S1 Suster Angeline. Semoga Suster Angeline dapat menyelesaikan studi tepat waktu. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi orang-orang sakit, cacat, dan jompo. Semoga Allah Bapa yang Maha Kasih mencurahkan kasih-Nya kepada para penderita cacat, sakit, dan jompo, bahwa mati maupun hidup tak dapat memisahkan mereka dari cinta kasih Kristus. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi seluruh warga SMPK Santa Maria II Malang. Semoga Allah Bapa di surga menganugerahi warga SMPK Santa Maria II Malang dengan berkat kesehatan, sehingga dapat melaksanakan tugas, karya, dan tanggung jawabnya masing-masing dengan sebaik-baiknya. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi suster, bapak dan ibu guru, serta karyawan yang telah dipanggil Tuhan. Ya Bapa, kami berdoa untuk kedamaian arwah Suster Yulia SPM, Bapak Budi, Bapak Martoyo, Bapak Kusbianto, Bapak Wiwin, Bapak Sigit, Bapak Topo, Bapak Gotok, Bapak Sukriman, Bapak Jo, Ibu Maria, Ibu Sisil, Bapak Ismin Toyo, Bapak Pri. Semoga kami dapat melanjutkan perjuangan mereka. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi kepentingan diri kita masing-masing. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa Maha Pengasih, Engkau selalu menyertai kami dalam diri Yesus Kristus, Guru kehidupan kami.
Kami sampaikan permohonan-permohonan ini demi Kristus Tuhan kami. Amin. Kita hantar persembahan kita. Berdoalah saudara-saudari yang terkasih, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa Maha Kuasa, anugerahilah kami sukacita dalam hidup dan karya ini, yang bersumber dari sabda, karya, pengorbanan hidup putra-Mu bagi kami. Berkenanlah menerima persembahan hidup kami dengan pengantaraan Yesus Kristus, Tuhan dan Penyelamat kami. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Bapa yang baik, hari ini kami sangat gembira
Hati kami penuh rasa syukur, dan bersama Yesus kami bersukaria di hadapan-Mu. Begitu besar kasih-Mu, sehingga dunia yang luas dan indah ini Engkau ciptakan bagi kami. Sungguh besar kasih-Mu ya Bapa, sehingga putra-Mu Yesus Kau utus menghantar kami kepadamu. Bersatu dengan Yesus, kami Kau angkat menjadi anak-anak-Mu dalam satu keluarga. Kami sungguh bersyukur kepadamu, dan bersama para malaikat dan orang-orang kudus di surga, kami memuji Engkau sambil bernyanyi. Bapa, Allah yang berbelas kasih, terpujilah Yesus yang Kau utus menjadi sahabat kami. Ia datang menunjukkan kepada kami bagaimana Engkau memberkati dan mengasihi kami. Ia pun membersihkan hati kami dari segala kejahatan yang menghalangi persahabatan. Ia menjanjikan Roh Kudus yang mendampingi kami setiap hari sebagai anak-anak-Mu. Maka kami mohon kepada-Mu ya Allah, Bapa kami, utuslah Roh Kudus-Mu ke atas persembahan roti dan anggur ini, agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus. Dalam perjamuan bersama murid-muridnya, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, memuji Engkau, lalu memecah-mecahkannya dan memberikan kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Ya Tuhanku dan Allahku, demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur, lalu mengedarkan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Kenangkanlah aku dengan merayakan peristiwa ini." Terpujilah darah Kristus yang maha indah.
Agunglah misteri iman kita. Tuhan, Engkau telah wafat. Tuhan, sekarang Kau hidup. Engkau Sang Juru Selamat, datanglah ya Yesus Tuhan. Ya Bapa yang penuh kasih, kami mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus penebus dunia yang menyerahkan diri bagi kami agar kami dapat bersahabat kembali dengan Dikau. Kami memohon, ya Tuhan Allah kami, kurniakanlah roh cinta kasih-Mu kepada semua orang yang ikut serta dalam perjamuan ini, juga orang-orang yang kami kasihi, orang tua kami, guru-guru kami, para pendahulu kami, pahlawan bangsa ini. Semoga kami semakin bersatu dalam gereja bersama Bapa Suci Paus Fransiskus, Bapak Uskup kami Henrikus, bersama semua uskup dan semua yang melayani umat-Mu. Bapa, berkatilah juga saudara-saudari kami yang kurang kami perhatikan, mereka yang sakit, yang terlantar, juga saudara-saudari kami, para pendahulu kami yang sudah meninggal. Terimalah mereka di dalam rumah-Mu. Semoga akhirnya semua anak-anak, semua orang sahabat Yesus berkumpul kembali di surga, merayakan pesta abadi bersama Santa Perawan Maria, bersama semua orang kudus, dan perkenankan kami menyatukan diri memuji Engkau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Kita nyanyikan doa Tuhan. Bebaskan kami dari segala yang jahat, bebaskanlah kami dari segala penyakit,
khususnya dari pandemi corona ini. Semoga kami di sekolah ini senantiasa merasakan damai-Mu dan terhindar dari segala gangguan, dan kami dapat belajar, mengajar, menjadi berkat dengan tenteram, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Semoga damai Tuhan senantiasa bersamamu Dan bersama. Lihatlah, inilah anak domba Allah yang memberi damai, ketenangan, panggilan, dan penebusan bagi dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang merayakan perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah maka saya. Tubuh Kristus. Amin.
Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, kami bersyukur kehadirat-Mu dalam misa syukur HUT ke-68 tahun SMPK Santa Maria II Malang ini. Kami telah menerima santapan rohani yang menguatkan perjalanan hidup kami. Engkaulah sumber rahmat dan karya pengabdian kami. Kami memuliakan Dikau dalam persekutuan Bapa, Putra dan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu, Dan sertamu juga. semoga karya kita bersama ini dilindungi dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Ekaristi syukur kita sudah selesai. Syukur pada Allah. Semoga karya kita sungguh diberkati dan menjadi berkat. Amin. Yang terhormat Romo Emil selaku Romo Paroki Katedral Malang, yang terhormat Suster, Frater, Bapak Ibu Guru dan karyawan, yang terhormat segenap wali murid, para pengurus P4 dan Al-Sanmar SMP Santa Maria II Malang, dan yang saya kasihi siswa-siswi SMPK Santa Maria II Malang dimanapun berada. Puji syukur kita haturkan kepada Tuhan yang Maha Baik atas limpahan berkat dan kasih karunia-Nya
pada kita keluarga besar SMPK Santa Maria II Malang, sehingga pada pagi hari ini kita dapat merayakan misa syukur dalam rangka ulang tahun sekolah kita yang ke-68. Kita juga bersyukur kepada Tuhan karena berkat dan perlindungannya sekolah kita masih boleh melayani masyarakat dan peserta didik yang berada di Kota Malang secara khusus dan kota-kota lain ataupun di luar daerah Jawa yang putra-putrinya dipercayakan boleh belajar di tempat ini. Dalam usia yang sudah 68 tahun, SMPK Santa Maria II Malang telah mendidik ribuan anak bangsa dan sekarang mereka sudah menjadi manusia yang berguna bagi sesama dan mereka telah memperoleh pekerjaan yang bisa membantu sesamanya dalam bidang apapun yang mereka lakukan, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. SMPK Santa Maria II Malang terus melanjutkan visi dan misi pendidikan yang telah diwariskan oleh para suster pendiri sekolah ini dan oleh kepala sekolah yang telah mendahului memimpin sekolah ini. Visi sekolah Santa Maria, komunitas pendidikan yang unggul, kasih dan visioner, akan terus kita lanjutkan untuk mendidik tunas-tunas muda harapan bangsa ini, agar kelak mereka tetap menjadi seorang pribadi yang unggul dalam segalanya. Mereka tetap menjadi pribadi yang penuh kasih kepada sesamanya dan mereka memiliki semangat visioner di dalam hidup-hidup mereka. Kita patut berterima kasih kepada para suster pendahulu dan Bapak Ibu guru yang telah berjasa, baik yang sudah pensiun maupun yang telah kembali ke rumah Bapa. Berkat jasa-jasa mereka sebagai pioner, maka sekolah kita ini masih tetap tegak berdiri untuk bisa melayani siswa-siswi yang setia dan mempercayakan sekolah di tempat kita. Kami dari pihak sekolah tetap mengikuti tuntutan zaman pada saat ini, mengikuti perkembangan kurikulum pendidikan yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan juga tuntutan zaman dengan terus meningkatkan SDM yang berkualitas, melengkapi sarana prasarana sekolah, dan juga inovasi dalam pembelajaran yang diberikan kepada semua siswa yang belajar di tempat ini. Pada masa ini, di saat pandemi yang membuat kita semua harus mengikuti segala protokoler yang sudah ditetapkan dan kita harus taat sebagai warga negara. Kami, keluarga besar SMPK Santa Maria II Malang, mengikuti peraturan yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan untuk melakukan pembelajaran jarak jauh. Dengan terus berusaha Bapak Ibu guru, belajar untuk inovasi di era digital, dan terus mengembangkan diri dengan banyak hal, banyak belajar. Sehingga apa yang menjadi harapan siswa-siswi tetap terlayani dengan baik, meskipun belajar dalam jarak jauh dan tidak bisa bertatap muka secara normal seperti biasanya. Kami berusaha untuk terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, kepada wali murid, kepada siswa-siswi yang sampai saat ini masih mempercayakan putra-putri mereka untuk belajar di sekolah kami tercinta, SMPK Santa Maria II Malang. Limpah terima kasih kepada para suster pimpinan kongregasi SPM, para suster perkumpulan Dharma Putri, yang dengan setia memberi kepercayaan kepada kami
untuk melanjutkan karya misi pendidikan di SMPK Santa Maria II Malang ini. Terima kasih atas segala bimbingan, pendampingan, dan doa dari semuanya. Terima kasih kepada para suster komunitas Telomoyo yang menjadi penanggung jawab karya pendidikan di Kompleks Santa Maria II ini, yang dengan setia selalu memberikan dukungan, doa, dan perhatian, sehingga SMP Santa Maria II Malang masih terus boleh berkarya. Terima kasih yang berlimpah kepada Keuskupan Malang dan juga kepada Romo Paroki Katedral yang dengan setia mendampingi, menyertai kami Sekolah SMP Santa Maria II Malang ini dalam pelayanan-pelayanan Ekaristi dan juga dalam pembinaan rohani. Kami merasa didukung sehingga kami kuat untuk terus melangkah memberikan pelayanan di tempat ini. Terima kasih kepada para suster pendahulu, baik yang masih hidup, yang sudah pensiun, maupun yang sudah kembali ke rumah Bapa. Dan juga terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Guru Karyawan, baik yang sudah pensiun maupun yang sudah kembali ke rumah Bapa. Semoga yang sudah kembali ke rumah Bapa boleh berbahagia di surga dan menjadi pendoa bagi kami yang masih mengembara di dunia ini. Dan bagi yang sudah purna tugas, semoga selalu sehat. Terima kasih atas jasa kalian semua. Bagi anak-anakku semua, selamat merayakan pesta sekolah kita pada hari ini. Tetaplah semangat untuk belajar menjadi anak-anak Santa Maria II yang selalu unggul, penuh kasih dan wawasan visioner. Terima kasih kepada suster, Bapak Ibu Guru Karyawan, frater, yang dengan setia dalam kebersamaan kita menemani putra-putri yang dipercayakan Tuhan kepada kita untuk dibimbing dan didampingi di tempat ini. Terima kasih atas kekompakan dan kerjasama kita sehingga sekolah kita ini masih tetap eksis. Semoga kita dengan berkat Tuhan dan perlindungan Bunda Maria hari demi hari semakin meningkatkan kualitas pelayanan kita kepada siswa-siswi yang belajar di tempat ini, kepada segenap wali murid dan juga kepada masyarakat. Sekali lagi terima kasih kepada semua orang tua siswa yang sudah mempercayakan putra-putrinya sekolah di tempat ini. Terima kasih kepada pengurus P4, kepada Al-Sanmar yang setia mendukung sekolah ini. Semoga Bapak Ibu semua selalu dalam berkat Tuhan. Demikian sambutan yang bisa saya sampaikan. Akhirnya saya mengucapkan selamat ulang tahun untuk SMPK Santa Maria II Malang. Dirgahayu SMPK Santa Maria II Malang ke-68. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you.
Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Potong kuenya, potong kuenya, potong kuenya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya serta mulia, serta mulia, serta mulia. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Dirgahayu SMPK Santa Maria 2 Malang. Hip hip hura.